Kembali lagi di channel Max Donghua. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Zoyan? Buat para tetua yang baru saja mampir, seperti biasa jangan lupa subscribe dan nyalain lontongnya. Mimin udah nggak upload selama 1 bulan lebih. Hari ini Mimin akan lanjutkan perjalanan Zoyan. Kopi gorengan sudah siap? Oke lah, kita lanjutkan dan selamat berimajinasi. Cerita berlanjut setelah Xiaoyan menyempurnakan pil obat tingkat 8. Mata Xiaoyan perlahan menyapu wajah semua alkemis yang hadir. Akhirnya mereka berhenti di wajah Liu Cheng dan Wu Zhen. Pada saat ini ekspresi mereka sedikit tidak wajar dan mereka tidak berani bertemu mata Xiaoyan. Lantas saat ini Xiaoyan pun berkata, penyempurnaan pil ini hanyalah salah satu alasanku datang ke pil hall kali ini. Aula pil adalah salah satu departemen dari Aliansian. Statusnya tidak berbeda dengan ruang lain. Tetapi beberapa orang mulai mendapatkan arogansi selama bertahun-tahun ini. Mereka mengabaikan Aliansian dan bertindak egois, menghasilkan ketidakharmonisan internal. Ini adalah pelanggaran besar. Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi dingin. Teriakan dinginnya bergema di samping telinga semua orang. Aku memiliki daftar nama di sini. Semua orang di dalamnya memiliki tuntutan terhadap mereka. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Dia kemudian melemparkannya ke Sailin dan memerintahkannya dengan suara yang dalam, tolong baca. Banyak orang gemetar ketika mereka mendengar suara Xiaoyan. Rasa dingin muncul di dalam hati mereka. Sailin kemudian menerima gulungan itu. Matanya yang cantik dengan dingin menyapu semua orang yang hadir. Nama-nama yang tercatat di atasnya adalah mereka yang paling arogan. Beberapa bahkan menyebabkan banyak masalah. Tetapi masalah ini akhirnya hanyut. Lantas Sailin perlahan berkata, pil hall departemen pertama, Hu Zhou, mengabaikan perintah dan bertindak dengan arogan. Dia pernah menunda pengiriman pil obat karena beberapa masalah pribadi yang mengakibatkan kematian dari saudara Aliansian. Pil hall departemen kedua, He Yuanming, secara diam-diam mengantongi bahan-bahan obat dari Aliansian. Tidak hanya dia tidak mengaku bersalah setelah diekspos, dia bahkan melukai orang yang telah mengeksposnya. Pil hall departemen pertama. Seketika wajah beberapa alkemis di dalam pil hall tiba-tiba memucat ketika mereka mendengarkan banyak nama diucapkan dari mulut Sailin. Pil hall tetua Liu Cheng dan Wu Zhen menjadi sombong karena kontribusi mereka tidak mematuhi perintah dan mengundurkan diri dari pertempuran. Mereka diam-diam telah menjual pil obat Aliansian dan mengantongi keuntungannya. Seketika alun-alun berubah menjadi kegemparan saat seruan dingin terakhir Sailin terdengar. Liu Cheng dan ekspresi Wu Zhen memucat. Tidak terduga bahwa Xiaoyan akan berani bertindak melawan mereka. Suatu negara memiliki hukumannya dan Aliansian memiliki aturannya sendiri. Mereka yang telah disebutkan akan ditangani sesuai dengan aturan aliansi. Tidak ada yang akan terhindar. Xiaoyan berbicara dengan suara yang lemah. Kepala aliansi, Liu Cheng dan Wu Zhen tiba-tiba berdiri dan dengan marah berteriak, kami berdua adalah alkemis tingkat 7. Kami berdua telah membantu mengembangkan pil hall ke kondisinya saat ini. Apakah kamu berencana menyingkirkan kami sekarang karena telah menjadi sukses? Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan pun dengan dingin berteriak, tidak akan ada standar tanpa aturan. Kelebihan kamu tidak menggantikan kesalahan dirimu. Aliansian bukanlah organisasi yang longgar. Tidak ada yang bisa melanggar aturannya. Namun Liu Cheng dengan marah berkata, jika begitu, siapa yang peduli tentang posisi tetua aula pil ini? Saat ini kami mengundurkan diri. Seketika wajah Liu Cheng dan Wu Zhen berganti-ganti antara hijau dan putih. Mereka dengan dingin tertawa. Mereka lalu berteriak keras, apakah ada yang akan pergi bersama kami berdua? Setelah mendengarkan seruan ini, para alkemis di alun-alun saling melirik. Akhirnya beberapa orang kepercayaan mereka dan beberapa nama yang telah dibaca, yang tahu bahwa mereka akan kehilangan keberuntungan jika mereka tinggal. Saat ini buru-buru berjalan ke depan dan mengikuti kelompok Liu Cheng. Liu Cheng dan Wu Zhen tanpa sadar tersenyum dengan senang ketika mereka melihat orang-orang ini. Mereka memandang Xiaoyan dan berkata, kepala aliansi, jika tempat ini tidak memungkinkan kami untuk tinggal, akan ada yang lain yang akan melakukannya. Selamat tinggal. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Xiaoyan saat dia menatap dua orang itu, yang saat ini dengan dingin tersenyum dan berbalik. Dia pun kemudian perlahan bertanya, Sailin, hukuman macam apa yang akan menanti orang-orang yang secara pribadi mengkhianati Aliansian dan pergi? Senyum dingin muncul di bibir Sailin saat dia berkata, kematian tanpa belas kasihan. Seketika kelompok Liu Cheng yang baru saja berbalik dan pergi, tiba-tiba saat ini terhenti ketika mereka mendengar kata-kata Sailin. Sesaat kemudian, Liu Cheng dan Wu Zhen tiba-tiba memalingkan kelapa mereka. Mereka pun saat ini dengan marah menuntut, mengapa?
Apakah aliansian bermaksud untuk membunuh kita semua? Di depan begitu banyak orang, Xiaoyan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Matanya acuh tak acuh mempelajari kelompok Liu Chang. Banyak dari mereka menunjukkan kepanikan mereka. Suara samar bergema di samping telinga semua orang. Aliansian memiliki aturannya sendiri. Ini bukan organisasi yang longgar. Tidak apa-apa jika seseorang ingin mundur dari aliansian. Namun, jika seseorang ingin menarik diri sebagai alasan untuk melarikan diri dari sebuah hukuman setelah melakukan kejahatan, akankah seseorang tidak memperlakukan aliansian seperti permainan anak-anak? Selama tahun-tahun ini, kalian berdua telah terlalu arogan, menyebabkan masalah bagi Pilhol dan mengakibatkan perpecahan aliansian. Ini adalah kejahatan besar. Jika itu hanya bisa diselesaikan dengan berhenti, bukankah itu berarti bahwa siapapun yang melanggar peraturan Yan Aliansi akan bisa pergi dengan damai dengan keluar dari aliansian? Bukankah itu mungkin membuat aturan aliansian dianggap lelucon? Seketika wajah Liu Chang dan Wu Zhen berkedut. Jantung mereka sedikit panik ketika mereka merasakan tatapan sedingin es yang dialami oleh para anggota aliansian di sekitarnya. Perkembangan situasi ini telah melampaui harapan mereka. Awalnya, dengan status alkemis tingkat 7 tingkat tinggi mereka akan diperlakukan seperti VIP dimanapun mereka pergi. Itu tidak terduga bahwa Xiaoyan akan benar-benar kasar saat ini. Dengan menggertakkan giginya, lantas Liu Chang berkata, "Apa yang sedang kamu rencanakan?" Setelah perkataan itu terucap, wajah Sailin dengan dingin berkata, dan kemudian dia memberi perintah, "Tangkap mereka." Para ahli di sekitarnya dari aliansian yang saat ini sedang menunggu perintah segera bergegas menuju kelompok Liu Chang setelah mendengar teriakan Sailin. "Bajingan, apa kamu pikir kita berdua takut kepadamu?" Liu Chang dan Wu Zhen benar-benar mulai panik ketika mereka melihat para ahli bergerak. Teriakan marah terdengar saat Doki melonjak dari tubuh mereka. Mereka dengan paksa menyingkirkan beberapa ahli aliansian yang saat ini telah tiba di samping mereka. Tubuh mereka bergerak dan mereka berubah menjadi sosok cahaya yang mencoba melarikan diri dari kejauhan. Mencoba melarikan diri ya. Xiaoyan mengangkat alisnya, mulutnya mengungkapkan senyum dingin ketika telapak tangan meraih ke arah keduanya. Seketika ruang di sekitarnya langsung terhenti dan kedua sosok itu terperangkap di dalamnya. Xiaoyan secara acak melemparkan dua orang yang ditangkap ini kembali dan mereka dengan keras menabrak tanah. Kekuatan yang kuat menyebabkan duo itu mengeluarkan seteguk darah segar. Ekspresi mereka saat ini mengerikan. Sebelum mereka dapat berteriak, banyak tombak panjang dengan kilau dingin berhenti di dekat kelapa mereka. Mereka yang saat ini sangat panik lantas berkata, "Ketua aliansian, tolong biarkan kami berdua pergi. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk aliansian di masa depan." Namun Xiaoyan melirik acuh tak acuh pada dua individu ini. Aturan aliansian tidak dapat diubah karena siapapun atau bagaimanapun. Setelah itu Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan sekelompok ahli aliansian menangkap mereka berdua. Mereka diseret ke bagian terdalam dari Pilhol. Pengkhianat yang telah merencanakan untuk mengikuti mereka berdua, semuanya pun kemudian ditangkap dan diseret. Dalam sekejap, jeritan sepi bergema di atas alun-alun. Tidak akan menjadikan itu berangsur-angsur menjadi jauh, dan kemudian alun-alun kemudian menjadi sunyi. Para alkemis yang hadir saat ini tercakup dalam keringat dingin. Tidak satupun dari mereka berani mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu Xiaoyan lantas memanggil Guhe. Hati Guhe kemudian bergetar ketika dia mendengarkan suara tiba-tiba Xiaoyan. Dia segera dan penuh respek menanggapinya. "Sebagai kepala Pilhol, kamu memiliki sebuah tanggung jawab. Kamu tidak dapat menghindari agar memungkinkan Pilhol berubah menjadi situasi saat ini. Kamu akan diturunkan jabatan dari kepala balai menjadi wakil kepala balai. Kemudian Grandmaster Pama akan dipromosikan menjadi tetua kepala Pilhol yang baru." Guhe dan Pama dengan cepat menyadari perubahan ketika mereka mendengar suara samar Xiaoyan. Xiaoyan saat ini tidak lagi Xiaoyan yang dari dulu. Xiaoyan saat ini memiliki kekuatan mutlak untuk berurusan dengan siapapun. Karena ada hukuman, secara alami akan ada hadiah. Aliansi yang telah berkembang pesat selama bertahun-tahun ini adalah metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Ini akan dapat membantu terobosan alkemis ke tingkat ke-8. Semua alkemis dari Pilhol yang telah mencapai tingkat ke-7 akan dapat memperolehnya setelah membuat sejumlah kontribusi. Mereka dari tingkat yang lebih rendah akan dapat memperoleh sebagian dari itu untuk melatih semangat mereka setelah membuat sejumlah kontribusi kepada aliansian. Ini akan memungkinkan kamu untuk meningkatkan tingkat, di mana tingkat alkemismu meningkat. Aku harap semua orang akan berlatih keras. Xiaoyan pun kemudian menjentikan jarinya setelah kata-katanya terdengar. Sebuah gulungan terbang menuju Fama dan Guhe yang saat ini tercengang. Ini metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Selain itu ada beberapa alkemis yang bukan milik aliansian, namun semua wajah mereka mengungkapkan ketidakpercayaan.
ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Tidak disangka ada manfaat seperti itu untuk bergabung dengan Pil Hall. Banyak orang saat ini memiliki minat untuk bergabung dengan Aula Pil. Seketika tangan Pama dan Guho yang gemetar memegang gulungan di depan banyak mata panas yang berapi-api. Mereka telah mendengar bahwa memang mungkin untuk melatih roh seseorang, tetapi metode itu telah lama hilang. Itu tidak terduga bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki metode seperti itu. Selain itu, dia bersedia memberikannya kepada mereka berdua. Hati mereka berdua sangat bersemangat, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah sebagian dari metode. Namun bagian ini telah menguntungkan keadaan mereka saat ini. Jika mereka melakukan kontribusi luas di masa depan, Xiaoyan secara alami akan memberikan sisa metode kepada mereka berdua.